Pulau Greenland mau diambil oleh Amerika Serikat. Bayangkan, ada sebuah pulau raksasa, isinya es, kekurangan penduduk, dan kelihatan tidak penting. Tapi anehnya, Amerika Serikat berkali-kali ingin mengambil pulau ini dari Denmark. Bahkan, pernah terang-terangan bilang, kami mau beli Greenland. Pertanyaannya, apa sih istimewanya Greenland? Kenapa Amerika Serikat sampai berani menentang Denmark? Dan apa dampaknya kepada politik dunia? Greenland adalah salah satu pulau terbesar di dunia. Luasnya sekitar 2,16 juta kilometer persegi. Sebagai perbandingan, luasnya lebih dari 3 kali Pulau Sumatera. Sekitar 80% wilayahnya tertutup oleh es, dan penduduknya hanya kurang lebih 56.000 orang. Dan secara politik, Greenland milik Kerajaan Denmark, tapi punya otonomi luas. Walaupun terlihat sepi dan dingin, justru disinilah masalah dimulai. Jadi, ini bukan cerita baru. Pada tahun 1867, setelah memilih Alaska dari Rusia, Amerika Serikat mulai melihat Greenland sebagai daerah selanjutnya. Pada tahun 1946, Amerika secara resmi menawarkan uang senilai ratusan juta dolar ke Denmark untuk membeli Greenland, dan Denmark menolak. Dan pada saat Perang Dunia Kedua, saat Denmark diduduki oleh Nazi, Amerika menguasai sementara Greenland demi mencegah Jerman memakai sebagai basis militer mereka. Artinya, Pulau Greenland ini sangat penting bagi Amerika, dan Amerika sudah lama ingin mengambilnya. Greenland terletak di antara Amerika Utara, benua Eropa, dan Rusia. Wilayah ini merupakan jalur tercepat rudal balistik antar benua. Karena itu, Amerika punya pangkalan militer di sana. Jika Greenland dikuasai Amerika, maka Amerika akan bisa 1. Mendeteksi rudal Rusia lebih cepat, 2. Mengontrol wilayah Arktik, 3. Mengamankan jalur udara dan laut global. Dan kepentingannya bukan untuk itu saja, tapi di bawah tanah Greenland terdapat harta karun yang sangat berharga, yaitu minyak, gas, uranium, logam, emas, dan mineral yang sangat penting bagi teknologi. Saat es mencair karena perubahan iklim, sumber daya ini akan makin mudah diakses. Arktik bukan cuma soal es. Ini soal jalur pelayaran baru, energi, dan kekuatan global. Jadi, siapa yang kuat di wilayah Arktik akan memiliki pengaruh yang besar di masa depan. Tahun 2019, Presiden Amerika saat itu secara terbuka menyatakan Amerika tertarik membeli Greenland. Dunia kaget. Denmark langsung menjawab, Greenland tidak untuk dijual. Bahkan, kunjungan resmi Amerika ke Denmark dibatalkan, menandakan betapa serius dan sensitif isu ini. Ini membuktikan satu hal, Greenland bukan candaan, tapi kepentingan strategis yang besar. Jadi, bagaimana pendapat warga Greenland sekarang yang tinggal di sana? Mayoritas warga Greenland menolak untuk dijual. Mereka lebih fokus pada hak menentukan nasib sendiri, kemandirian dari Denmark, dan menjaga budaya Inuit. Bagi warga Greenland, masalahnya bukan milik siapa, tapi siapa yang akan mengontrol mereka di masa depan. Apa yang terjadi kalau Amerika benar-benar menguasai Greenland? Yang pertama, keseimbangan kekuatan Arktik berubah. Yang kedua, ketegangan dengan Rusia dan China akan meningkat. Yang ketiga, NATO makin dominan di wilayah utara. Greenland adalah contoh nyata bahwa perang masa depan bukan hanya soal senjata, tapi wilayah dan sumber daya. Mungkin Greenland terlihat sepi dan dingin, tapi ini justru menjadi medan perebutan kekuatan dunia. Amerika mengincarnya bukan karena es, melainkan karena masa depan geopolitik global. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menguasai daerah Arktik? Jangan lupa follow.